Salam sadis, salam Jumat. Cepet ya waktu berlalu ya. Market ini mulai lagi bandar dikocok-kocok. Semalam dibanting merah pada udah panik takut ya sebagiannya. Terus pagi begitu sisa 10 menit mau nutup candle langsung disepong. Itulah itu bandar ya. Langsung dengan duit besar, jadi dia mau buat candle apa aja terserah dia itu ya. Tapi yang jelasnya kemarin masih jelek walaupun dia tekan balik tadi pagi sisa 10 menit di close candlenya waktu itu ya kan, itu sudah di sepong sampai ke 20.800 itu ya. Ya, dia nutup candle di 19.900, udah itu dia tekan lagi, ya bersihin. Ini dia bersihin yang pasang short. Jadi dia semalam dia bersihin yang long, habis itu pagi dia bersihin yang short ya kan, atas bawah dia makan. Dia bersihin yang leverage, inilah leverage yang buat market terus nggak stabil, yang main leverage tinggi itu yang buat market nggak stabil. Jadi bentar dia udah waktunya dia harus bersihin, dia yaitu dikocok lah atas bawah ya, bearball dikocok ya makin kecil nilai koinnya yang nyangkut ya. Jadi mulai lagi dia bandar ini ya. Jadi kita lihat hari ini, sekarang saya buat video di market cap udah turun lagi, tadi sampai 900, ini udah 870 billion, volume naik dikit 75 billion. Dominance sedikit menguat 42,6 ya kan. Sekarang saya buat video BTC di 19.425, sekitar minus 3%-an ya. Ethereum di 1050 juga minus 3,5% gitu ya. Jadi ya market inilah kena kocok begitu, dia mau buat candle apa ya terserah dia, tapi secara monthly candle itu masih terbentuk bearish engulfing. Jadi kalau terbentuk bearish engulfing ya bulan Juli itu jangan harap ya, kita di bandar udah kirim sinyal kasih tahu sabar lagi bulan Juli ini market belum bisa gimana. Banyak yang berharap ada relief rally ya kan. Kayaknya kita sabar tunggu dikit dulu ini gimana dia punya ini ya. Hari ini baru tanggal 1 ya, Jumat ini mulai. Kalau di Amerika habis market malam ini mereka udah long weekend lagi, karena dia Senin tanggal 4 itu dia Independence Day, itu dia long weekend berarti di sana itu ya kan. Jadi ya beragam lah market ini kondisi gitu, tapi nggak usah takut. Semalam yang udah serok tunggu ini altcoin ada kesempatan nanti naik dia ya kan. Kalau kita lihat ini beberapa kali ini ya kan, ini kemarin juga BTC dibanting gitu, altcoin banyak yang nggak terlalu efek. Ada sebagian agak terefek karena udah pump tinggi, terus ya turunnya agak lumayan. Tapi kalau yang masih standar, ya XRP kayak Cardano nggak terlalu terpressure, masih bagus posisi mereka bertahan. Kayak yang bagus-bagus Atom, Polkadot gitu ya, Algorand gitu, yang nggak terlalu ini semalam banting gitu ya kan mereka ini. Ya lihatlah, santai dulu di weekend ini, nggak usah terlalu ini ya kan. Kita lihat aja hantu sama hantu berantem itu Grayscale rupanya kemarin tanggal 29, sebenarnya tanggal 29 itu bukan Grayscale punya jadwal itu, ada satu lagi gua lupa apa nama perusahaannya, itu juga nge-apply untuk ETF di Grayscale kan. Rupanya ditolak bebarengan aplikasi Grayscale juga ditolak saat itu gitu. Grayscale ngamuk lah ya kan. Ini mau bawa ke court ini kita. Bagus lah, begitu baru bagus. Jadi kita lihatlah yang mana lebih kuat, entah hantu atau setan yang lebih kuat, atau siluman yang lebih kuat ya kan. Kita lihatlah. Ini bukan, kayaknya jin lawan siluman ini ya.
Jin versus Demon. Yang mana menang nanti di court kita lihat lah, ya kan. Ada yang tanya, kok di reject gimana? Kau yang ETF gini spot udah sering di reject, itu biasa. Kalau di reject nggak efek ke market. Tapi andai kata di proof, nah ini yang efek ke market. Market akan positif sekali, bisa aja pump gitu. Apalagi dari Grayscale punya kan, Grayscale punya GBTC itu kalau dialihkan ke ETF itu lumayan juga yang di GBT GBTC ya, itu berapa billion juga yang orang di sana itu simpan Bitcoinnya di sana, ya kan. Jadi itu lumayan kalau ETF sempat di proof spotnya itu bisa pump lumayan juga itu, ya kan. Cuma ya belum, seharusnya dia jadwalnya Juli tanggal 6, rupanya si SEC sekalian tolak langsung. Ini si SEC kayaknya si Gary Gensler ini dia juga Bitcoin maxi itu. Jadi dari beberapa hari lalu dia speak itu, dia yang dia anggap komoditi cuma si Bitcoin itu. Dari dulu dia ngajar blockchain, banyak yang berharap, dia rupanya enggak. Dia kayaknya BTC maxi ini. Dari cara dia ngomong kemarin, dia terbitkan buku juga kan, roll crypto roll lah, CBDC apa ya, buat dia itu Ethereum aja itu nggak masuk kategori komoditi gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ya kayak SEC ini ya, itu juga udah nggak jelas mereka itu, tergantung siapa yang in charge gitu. Kalau sebelumnya yang sisi Hinman itu karena mungkin dia banyak stok Ethereum, ya kan, Ethereum buat dia komoditi bukan security gitu ya. Jadi tergantung mereka yang ngomong. Nah bagusnya gitu, bawa ke court. Ini bagus ini, sebenarnya bagus. Selama ini nggak ada yang bawa ke court gitu, ya kan. Ini bawa ke court dulu kayak Grayscale, ya kan, mereka yang punya power, punya duit, biar mereka yang setel, biar si SEC itu definisikan sebenar-benarnya apa yang mereka anggap itu security, itu komoditi, gimana dia punya definisi gitu. Jadi bukan saya nak perut dia, kalau ada yang dia nggak suka dia tunjuk, oh ini security, ya kan, oh ini komoditi, ya nggak bisa gitu, harus ada satu ininya, ya kan. Bagus lah, biar nanti di pengadilan yang ditentukan, biar dia ada satu kejelasan, ya kan. Ini bagus juga buat XRP sebenarnya gitu ya. Bagus-bagus, ini yang berita besar, ya kan. Selanjutnya saya lihat berita Sam udah out dari ini. Pertama-tama dia pikir dia mau coba lihat Celsius bisa dia makan nggak, ya kan, ternyata nggak bisa, lubangnya gede sekali itu. Bocorannya sekitar 2 billion, dia nggak mau, dia tinggalin Celsius. Kayaknya Celsius tinggal nunggu, nggak ada yang mau ambil alih kayaknya, ya tunggu bangkrut itu kayaknya, ya kan. Kayaknya hilang lah yang ini, banyak ini. Jadi ya lihatlah kondisi sekarang, ya selalu begitu, market selalu ada ini, ya kan. Makan korban kalau yang sudah namanya bubble, saat bubble ya begitu, ya kan. Dulu, ya kan, .com bubble juga begitu, banyak makan korban. Nah ini crypto bubble juga ini, ya bukan crypto, saham juga, karena ya berbagai hal lah, ya kan. Tapi satu hal bagus, kemarin PCE, nah ini yang bagus, PCE agak menurun, itu satu positif. Kita lihatlah ada harapan. Nah kalau kita lihat begitu, mungkin Juli ini agak ini, tapi di Agustus kayaknya mungkin agak lebih bisa, harapan kita untuk lebih hijau di Agustus. Andai kata kita lihat PCE ini dia turun kemarin itu, bisa aja nanti ya bulan Juli nanti pengumuman CPI, inflasinya mungkin aja, kalaupun dia nggak turun, dia stay di sama atau turun 1 poin gitu dikit, ya kan, itu satu sinyal bagus juga. Bisa aja si Jerome Powell nggak bakal dia naikkan base point-nya
0,75%, 0,75 ya kan, bisa aja 0,50 ya kan. Kalau 0,50 ya market akan sambut dengan positif itu, dan Agustus bakal lebih bagus hijaunya gitu. Nah itu satu sinyal, tapi kita lihat ini udah ada satu tanda sinyal yang bagus untuk market. PCE dia turun, price index agak ini ya kan, itu satu sinyal. Berarti 2 minggu ke depan pengumuman CPI bisa aja inflasi nggak naik gitu. Dia close stay kita ada penurunan dikit, itu bisa buat si Jerome Powell agak mikir, nggak nge-push ke 75 atau yang bilang 1% langsung naik ya kan. Paling nggak mereka perkirakan akan dinaikkan 0,75 lagi bulan Juli itu. Kemungkinan enggak, bisa aja dia naikkan 0,50, genap dia tutup di summer ini 2% gitu, bisa aja dengan kalau lihat kondisi ini. Karena begini, dia diam-diam, dia lakukan QT ya kan. Dia lakukan QT, quantitative easing, tapi ada diam-diam berita yang dengar dia malah beli mortgage gitu. Jadi dia suntik mortgage lagi karena ini ya kan. Jadi ada di situ juga. Jadi maka serba sulit buat dia gitu. Dia mau bener-bener straight sebenarnya nggak bisa. Mulutnya ngemop juga gitu, supaya pelaku market takut buang barang juga. Padahal sebenarnya dia juga agak hati-hati juga gitu, jangan karena kayak mortgage juga nggak ada yang beli gitu, kondisi gitu nggak ada. Akhirnya ada yang beli gitu, ya kan, dia siram lagi dana di sana. Jadi kalau lihat Fed punya balance sheet, dia agak naik. Nah ini kemana alinya, kan dicek ada temen gue, ternyata mortgage gitu. Padahal dia bilang kan di QT mortgage dia kurangin, ya Mei itu dikurangin udah, ternyata Juni ini justru karena dia ada beli lagi gitu ya. Jadi inilah, jadi kita lihat kemana arahnya. Kalau dengan sinyal PCE kemarin agak ini positif, nggak ini minus gitu, nggak naik ya, dia malah agak turun, yaitu bagus, satu sinyal yang bagus dulu ya kan. Tapi selanjutnya kita lihat lagi nanti PCI-nya gimana ya kan, CPI-nya ya kan. Jadi juga hari ini tanggal 1 juga itu Eropa gimana tuh, ECB menentukan juga dia punya inflasinya, CPI-nya di berapa ya kan. Jerman terus juga rencana mereka mau naikkan interest rate juga berapa gitu. Market masih ada sedikit nggak stabil ya kan, dan bandar yang dikocok-kocok lagi lah market ya kan. Tapi yang nggak usah terlalu takut. Pokoknya yang udah masuk channel ini udah banyak, udah ini. Kalau dulu pas dam kan takut, ini udah banyak dam juga udah tahu caranya. Jadi ya santai aja, apalagi di hari Jumat ini ya kan. Satu lagi, yang poin bagus lagi ke depan kita lihat, Jokowi saya lihat beritanya ketemu sama Putin, dan ternyata Putin garansi nggak akan terjadi krisis pangan, dia akan berikan untuk ekspor pangan. Jadi buat dia sendiri, gandum ini itu, pupuk ini itu ya kan, banyak kan terbang itu harga gandum selama ini. Itu satu sinyal bagus, sangat-sangat ini satu hal besar yang dilakukan Jokowi buat dunia. Andai kata benar si Putin pegang janjinya ya kan, Ukraina diberi kelepasan untuk ekspor pangannya gitu ya kan, gandum, minyak ya kan, minyak bunga matahari, pupuk lah dari Rusia, itu sangat pengaruh. Itu juga membantu banyak orang, terutama untuk pupuk-pupuk kan sekarang petani banyak yang kecekek pupuk melambung ya kan. Nah terus gandum juga ini banyak udah kelaparan. Sebagian banyak Afrika tuh mereka bukan kayak kita Asia makan nasi, mereka makan roti, makan gandum gitu ya kan. Nah itu satu pahala yang besar presiden kita itu kalau bisa dia cegah krisis pangan ini, sampai ini tuh ratusan juta bahkan miliar manusia ketolong gitu ya. Dengan jangankan krisis pangan, dengan dia Putin
setuju untuk enggak ini, itu nanti kelihatan nanti harga gandum pasti akan turun. Yang sekarang terbang karena pasti udah ada ini, karena begitu mereka pelaku pasar tahu ini Ukraina bisa ekspor lagi, dia punya gandum, minyaknya, ya kan, komoditasnya, itu pasti agak tertolong, jadi harga agak bisa turun, jadi juga inflasi bisa agak tertekan. Itu satu hal besar yang saya sangat proud of our president, ya, bangga juga. Kita lihat Ibu Iriana, Ibu Presiden yang nemani terus, ya. Saya salut sekali stamina Pak Jokowi. Saya nggak sanggup loh kayak dia begitu. Sangat ini, ya, itulah, Tuhan juga berkati, jaga kesehatannya. Nah, kita juga sesama anak bangsa, kita doakanlah, ya kan, kepala negara kita, apa yang dia perbuat juga demi negara kita juga, ya kan. Itu yang ini, ya, lain kalau yang pembenci dia, hater dia, ya kita nggak tahu lah, manusia kan begitu, ada yang nggak suka juga, walaupun sebagaimana Anda buat, ada yang kalau nggak suka ya mau dibilang apa, tapi kita sebagai manusia biasa, lihat apa yang baik, ya kita doakan, ya kan. Terutama buat ini Cuan Army hari Jumat ini, ya kan, sholat, ya sholatkanlah buat negara kita, buat kepala negara kita, diberi kesehatan, apa yang dia ini lancar dijalankan, ya kan. Itu satu hal yang bangga. Lihat begitu kita jadi orang Indonesia tuh bangga lihat suatu hal besar yang dibuat, ya kan, kepala negara kita. Buat teman-teman, ya kita doakan juga lah kepala negara kita diberi kesehatan, lancar apa yang dia lakukan, ya kan. Jadi itu satu hal besar yang bagus. Pangan kayaknya yang orang takut-takutkan ini mungkin agak nanti lebih positif ke depannya, begitu ini Jokowi deal sama si Putin. Mudah-mudahan Putin pegang janji lah, ya kan, itu yang kita harapkan. Jadi bisa menolong banyak orang, nggak kelaparan, juga pupuk bisa dikirim, harga pupuk nanti pasti bakal turun juga. Itu juga sangat meringankan para petani, ya kan. Jadi begitu. Jadi kayaknya ini pelan-pelan ada tren yang agak positif. Kita lihat lah, makanya saya lihat kalau dengan begini, bulan 7 walaupun mungkin complang ininya, marketnya, tapi kayaknya lebih ada angin segar di bulan 8 kayaknya, kalau kita lihat begitu, ya. Mudah-mudahan lah, kita berharap. Jadi dengan market gitu, jangan dikejar ini, yang penting kita lihat aja, ikut perkembangan. Jadi ada yang tanya, Om, Teta bulan 12 ada, aduh jangan tanya ke sana dulu. Ini kondisi market gini tiap saat berubah. Anda coba lihat kemarin DAM, hari ini PAM, pagi-pagi 1 jam terus dibanting lagi. Anda lihat market begitu. Gimana mau lihat 3-4 bulan ke depan? Bukan begitu kondisi ekonomi sekarang. Kita harus sadar apa yang terjadi. Yang ekonomi krisis dunia ini sangat-sangat kritis sekarang, ya. Kita harus hati-hati juga masing-masing. Hati-hati, tapi jangan takut. Banyak juga berita FUD di luar yang negatif. Pinter-pinter cerna. Ada yang nyebar FUD tapi tidak edukasi. Kalau Anda baca artikelnya udah tahu, oh ini ngarang, ini konspirasi. Kita sendiri harus cerna pakai logika kita gitu. Jangan gampang temakan berita-berita negatif juga. Kita lihat, kita baca, make sense. Terus kita harus kuasai juga itu, ya kan. Jadi sehingga kita tidak gampang terpengaruh dengan berita-berita FUD, apalagi yang kurang paham atau yang mental agak lemah gitu. Oh takut gini, takut. Sebaiknya ya hindarilah, ya kan. Nah, begitu aja hari ini yang saya sampaikan. Mari kita lihat semalam buat Yaudah Serok, tunggu aja, ya kan. Tidak mungkin hujan terus, saatnya akan pelangi keluar, ya kan. Begitu juga tidak akan terus pelangi, matahari panas keluar terus, pasti ada hujan. Jadi market ya gitu, ada turun, ada naik, ya kan. Tinggal kita ikuti arus saja, tidak kejar mau cuan atau apa, nggak bisa market gitu. Yang penting tunggu momen, ada momen udah dapat, tunggu lagi. Itu aja, gitu-gitu aja, ya kan, sambil kerja cari kegiatan lain, ya kan. Itu aja sih, ya. Jadi begitu aja hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.